Halo teman-teman semua, welcome back lagi ke live TikTok aku ya. Selamat bergabung dan selamat belajar bareng aku. Sambil menunggu teman-teman yang lain bergabung, silahkan di tap-tap layarnya. Dan juga silahkan di-share link live TikTok aku ke sosmed kalian ataupun teman-teman kalian supaya mereka bisa belajar bareng aku. Oke teman-teman, nah ini dia seperti biasa ya, ada 10 soal ya. Jadi ini untuk soal nomor 1, sambil menunggu yang lain boleh di tap-tap dan dibaca lagi soalnya teman-teman ya, boleh dibaca-baca dulu soalnya. Oke, ini ada berapa orang? Baru 38 orang yang bergabung ya ke live TikTok aku. Boleh di-share ya teman-teman ya ke sosmed kalian. Oke, ini dia soal nomor 1 teman-teman. Boleh dibaca dulu pertanyaannya ya sambil menunggu yang lain. Kira-kira nih jawabannya apa ya? Apakah prioritas utama pelayanan perawatan kesehatan masyarakat pada kasus di atas? Oke teman-teman, kita lihat dulu ya masalah-masalah dan kasus-kasusnya yang terjadi ya, itu apa aja. Oke, Kak Saryuta jawabannya B, Kak Day B, Kak Lestari juga B ya. Oke, ini baru 68 orang ya yang bergabung. Masih semangat ya teman-teman ya, masih semangat dong persiapan P3K-nya nih. Oke, ini aku mau tanya paling jauh daerah mana nih yang hadir nih paling jauh? Semangat Kak Purnama, oke. Ada yang dari Kepri nggak? Dari Kepulauan Riau ada nggak nih? BTW aku dari Kepri ya guys ya, dari Kepulauan Riau. Ada yang dari Kepri kah? Aceh, Lubuk Linggau, Rohul hadir kak, Aceh Tenggara hadir, Sulbar, Bima, Palembang, Ambon, NTT, oke, Mamuju, oke, Palembang. Ada yang dari Kepri guys? Buton, Jambi, gak ada yang dari Kepri. NTT, Makassar, Sulsel, Bengkulu, Makassar. Ini kayaknya daerah ini ya, daerah-daerah Sulawesi ya yang rame teman-teman ya. NTT juga Mandailing, Tasik, kemudian Sultra, Jabar, Cianjur, Aceh Tenggara. Oke teman-teman, oke semangat selalu ya teman-teman ya, semangat terus. Semoga nanti capeknya kalian diganti sama SKP 3K 2024 ya. Perbanyak doa dan perbanyak latihan-latihan soal teman-teman. Oke, thank you Kak Nara atas love-love-nya jari hati ya. Oke teman-teman, silahkan dijawab dulu ya untuk soal nomor 1 guys. Nah, di sini kita baca bareng-bareng ya. Pertanyaannya, hasil pengkajian di Dusun X didapatkan bahwa Ibu Nifas yang persalinannya ditolong oleh dukun itu 10% dari 10 kelahiran. Kemudian balita dengan keterlambatan tumbuh kembang 60% dari 35 balita. Kelompok remaja sudah merokok sejak kelas 1 SMP. Ya, kemudian 20% berapa nih? Kelompok remaja sudah merokok sejak kelas 1 SMP itu 20% dari 76 remaja. Lingkungan sekitar rumah tinggal masyarakat terdapat kandang ternak. Apakah prioritas utama pelayanan perawatan kesehatan masyarakat tersebut? Oke, jadi ini banyak ya masalahnya ya teman-teman ya. Dan ini rata banget. Ada 10% yang lahir di dukun ya. Kemudian pertumbuhan perkembangannya lambat sekitar 60% teman-teman. Kemudian kelompok remaja juga sudah merokok nih dari kelas 1 SMP ya teman-teman ya. Ini soal penalaran juga nih. Ada yang dapat nggak soal tahun lalu kurang lebih seperti ini gambarannya, ada yang dapat guys? Ini soal penalaran ya teman-teman. Nah kemudian Kak Sri Utami ada, Kak User enggak. Oke. Banyak ya soal penalaran ya. Nah, di sini ya kemudian lingkungan sekitar rumahnya itu juga campur dengan kandang ternak. Nah, prioritas utama pelayanan perawatan kesehatan masyarakat, teman-teman. Berarti ini secara holistik ya atau secara menyeluruh. Nah, pada kasus di atas itu apa? Ya, berarti di sini yang A, keluarga yang belum terjangkau pelayanan kesehatan ya. Untuk yang opsi A itu tidak ada sih gambaran di soalnya ya. Kemudian yang B, pembinaan desa atau masyarakat bermasalah.
Ya, yang C keluarga dengan tindak lanjut perawatan, yang D keluarga dengan resiko tinggi, E pembinaan kelompok khusus. Oke teman-teman, jadi di kasus ini itu tidak hanya membahas soal keluarga kelompok tertentu ya, enggak, tapi merata nih, ada keluarga, ada balita, ada kelompok remaja, teman-teman, ada lingkungan ya, seperti itu. Nah, maka prioritasnya ya untuk pelayanan perawatan kesehatan masyarakat itu adalah melakukan pembinaan desa, teman-teman, pembinaan desa atau masyarakat yang bermasalah, seperti itu. Jadi untuk soal nomor 1 ya jelas banget jawabannya adalah yang B. Next kita lanjut ke soal nomor 2. Oke teman-teman, jadi sebenarnya tips and trick untuk menjawab soal penalaran ya, kalau misalnya nanti tahun ini kalian dapat soal penalaran lagi, itu yang penting pahami teorinya ya, kemudian pahami soalnya ya, seperti itu. Karena soal penalaran itu nggak dihafal teman-teman, tapi dipahami maksud tujuan dari si soal tersebut. Dan satu lagi, sering-seringlah latihan soal-soal teman-teman, jadi lama-lama kalian udah terbiasa untuk menganalisis soal ya, seperti itu. Nah, silakan untuk soal nomor 2. Nah, ini dia, apa tujuan kegiatan bidan komunitas yang dilaksanakan oleh bidan A, teman-teman. Oke, kita coba baca ya. Pada kegiatan praktek kebidanan komunitas, bidan A mengumpulkan masyarakat di aula kelurahan G, menyampaikan pentingnya menangani masalah gizi pada anak. Di kelurahan G didapatkan balita dengan malnutrisi 3 orang. Oke, apa tujuan kegiatan bidan komunitas yang dilaksanakan oleh bidan A, teman-teman? Tujuan kegiatannya adalah sebagai apa nih? Ada yang jawab D, ada yang jawab E. Yang D itu penanganan resiko peningkatan malnutrisi. Yang E pemberdayaan keluarga balita masalah gizi. Oke teman-teman, sekilas soalnya ini kayak soal penalaran ya. Tapi ada teorinya teman-teman, ada teorinya. Sekilas seperti penalaran, tapi dia bukan penalaran sih. Oke, jadi tujuan kegiatan bidan ya, bidannya melakukan apa nih? Bidannya menyampaikan pentingnya menangani masalah gizi pada anak. Nah, di mana balita tersebut itu sedang mengalami malnutrisi ya, itu sebanyak 3 orang. Nah, tujuan kegiatannya tersebut itu adalah sebagai tindakan pencegahan tersier, teman-teman ya. Jadi jawabannya adalah yang A. Untuk materi lebih lengkap nanti aku share di grup Telegram ya. Jadi itu ada pencegahan primer, sekunder, dan tersier, teman-teman ya. Jadi bedanya untuk pencegahan primer itu adalah yang belum terjadi, teman-teman ya. Misalnya nih sebagai preventif ya, yang belum terjadi kasusnya. Nah, sedangkan untuk pencegahan sekunder ya, itu yang sudah terjadi. Maksudnya yang telah terjadi ya, kalau untuk pencegahan sekunder, jadi dia mencegah suatu penyakit yang telah terjadi, seperti itu. Nah, kalau untuk pencegahan tersier itu yang sedang terjadi, teman-teman ya, yang sedang dihadapi di desa tersebut atau di suatu tempat tersebut ya, seperti itu. Nah, makanya tujuan kegiatan bidan itu adalah yang A, teman-teman, pencegahan secara tersier, teman-teman. Nanti untuk yang lengkapnya ya, materi lengkapnya dan beserta contoh yang lain itu nanti aku kasih di materinya di grup Telegram. Jadi silahkan bergabung ke grup Telegram, dan teman-teman anggota yang udah gabung ke grup Telegram ditungguin aja ya, nanti kita bakalan share materinya, teman-teman. Gitu. Jadi untuk soal nomor 2 ya, jawabannya adalah yang A. Next kita ke soal nomor 3. Cara join di grup Telegram bagaimana? Nama grup Telegramnya apa? Oke teman-teman, silahkan ditonton sampai akhir ya. Nanti live TikToknya ini ada 7 soal lagi. Silahkan ditonton sampai akhir. Nanti aku kasih tahu gimana cara untuk gabung ke grup Telegramnya ya. Seperti itu. Oke, silahkan dijawab untuk soal nomor 3 teman-teman. Seorang wanita usia 27 tahun ya, G2 P0A1, kemudian hamil 36 minggu, datang ke Poskesdes untuk memeriksakan kehamilannya. Hasil anamnesa, ibu memberikan ASI eksklusif pada anak pertamanya dan telah diberikan imunisasi TT pada usia kehamilan 20 minggu. Hasil pemeriksaan tekanan darah 12/8 ya, nadi 80 kali per menit, pernafasan 20 kali per menit, suhu 36 Celcius, TFU 32, preskep belum masuk PAP, PUKI, DJJ 140 kali per menit. Rencana asuhannya, teman-teman. Rencana asuhan yang paling tepat pada kasus tersebut. Apa nih? D atau E, teman-teman? D atau E nih kira-kira. Hayo, yang mana nih?
konseling persiapan pendampingan persalinan, atau memberikan suntikan tetanus toksoid kedua. Kira-kira apa nih? Kenapa ada yang jawab D? Kenapa ada yang jawab E, teman-teman? Masih ingat tahun kemarin belajar dari sini? Alhamdulillah udah lulus. Terima kasih banyak ilmunya, Kak. Sama-sama, Kak Rifan. Congrats ya buat Kak Rifan ya atas kelulusannya. Semoga sukses selalu di sana. Dan juga doain teman-teman yang lagi berjuang bisa menyusul seperti Kak Rifan dan dapat SK-nya nih tahun 2024. Semoga ada sekitar 280 orang yang live. Semoga lulus semua ya, teman-teman ya. Oke. Kak live jam berapa aja? Live-nya itu sekitar ini teman-teman, setiap hari Senin sampai hari Sabtu, dan untuk waktunya itu menyesuaikan dengan jadwal kerja aku ya. Gitu. Kapan ya mulai lagi pendaftaran P3K? Sekitar bulan Juli teman-teman, bulan 7 ya kalau misalnya nggak ada hambatan. Ini kira-kira apa? D atau E teman-teman? Boleh dong. Ngecoh nih, iya memang nih. Soal penalaran kurang lebih seperti ini ya. Soal-soal ujian ya suka mengecoh ya teman-teman. D atau E teman-teman ya. Imunisasi TT-nya pada usia kehamilan 20 minggu. Harusnya lanjutan TT-nya berapa lagi nih teman-teman? Berarti pendaftaran belum dibuka ya, Kak? Belum, kakakku. G berapa, Kak? G2, kakakku. G2. 20 minggu, TT keberapa itu, Kak? Ini TT pertama ya, teman-teman ya. TT 1. Ya, jadi di sini ya telah diberikan imunisasi TT ya pada usia kehamilan 20 minggu, teman-teman ya. Seperti itu. Biasa nih soal-soal ujian P3K juga agak kurang lengkap ya, teman-teman ya, keterangannya. Nah, jadi di sini TT pada usia kehamilannya itu adalah 20 minggu. Maka rencana asuhan ke depannya itu rencana asuhan yang diberikan ya, teman-teman, itu adalah memberikan suntikan ulang TT kedua, teman-teman ya. Karena jarak dari TT 1 ke TT 2 itu adalah 4 minggu, teman-teman ya. Harusnya dia diberikan suntikan TT yang kedua, teman-teman. Jadi untuk soal nomor 3 jawabannya adalah yang E. Lanjut lagi ke soal nomor 4. Oh ya, aku mau ngasih tahu ya, jangan lupa disiapin kertas coret-coretnya untuk menjumlahkan kira-kira nilainya benar berapa nih, guys. Oke, untuk soal nomor 4 ya, silakan dibaca lagi, teman-teman. Kemungkinan disebabkan oleh apakah remaja tersebut membesar? Ini maksudnya perutnya ya membesar ya, teman-teman ya. Oke, kita baca bareng-bareng. Seorang remaja datang ke poliklinik bersama dengan ibunya. Hasil anamnesa, remaja tersebut belum pernah menstruasi setiap bulan. Merasakan nyeri selama 6 hari, KU pucat dan perut membesar dengan TFU 3 jari di bawah pusat, serta teraba lunak. Kemungkinannya apa nih, teman-teman? Kemungkinan disebabkan oleh apakah perut remaja tersebut membesar? Ya, bingung ya, mulai bingung ya teman-teman ya. Bingung nggak nih? Atau nggak bingung? Bingung atau nggak bingung nih? Jawaban terbanyak adalah yang C. Ini aku sengaja ya bikin pengecohnya, teman-teman. Ini sebenarnya soal aslinya tuh nggak kayak gini, tapi aku sengaja bikin kecohannya, teman-teman, biar kalian makin pusing. Ayo, mana nih kira-kira? Tadi ada yang bilang antara A sama C nih. Dibaca baik-baik, teman-teman, soalnya dicerna baik-baik. Maksud soalnya itu apa? Kemungkinan disebabkan oleh apakah perut remaja tersebut membesar? Galau, Kak Sri, tapi galau ya, Kak ya. Jangan galau dong, malam minggu nih ya. Malam minggu gak boleh galau-galau. Atau malam minggu ada yang jaga malam gak kayak aku? Ini bentar lagi aku jaga malam nih. Malam minggu jaga malam, guys. Makin galau ya, apalagi kalau banyak pasien nih. Kak, cara bimbelnya gimana? Nanti silakan ditonton sampai akhir live ya. Nanti aku kasih tahu gimana cara untuk gabung ke grupnya. Saya jaga malam juga. Siap, Kak Gusti Ayu. Semoga nggak rame lah ya pasien malam minggu nih, teman-teman. Oke. Seorang remaja datang
kita baca ulang ya. Seorang remaja datang ke poliklinik bersama dengan ibunya. Hasil anamnesa, remaja tersebut belum pernah menstruasi setiap bulan. Nyeri ya selama 6 hari, KU pucat dan perutnya membesar. Perutnya membesar itu sekitar TFU 3 jari di bawah pusat teman-teman dan teraba lunak. Nah, apakah penyebabnya dari perut ini membesar? Kira-kira apa penyebab perutnya ini membesar? Yaitu bertumpuknya darah di uterus, teman-teman. Nah, penyebabnya apa darahnya bertumpuk? Yaitu akibat dari tertutupnya vagina dengan seluruh himen ya, teman-teman. Jadi, penyebab perutnya besar itu akibat adanya tumpukan darah di uterus ya. Kayak gitu. Jadi, untuk soal nomor 4 jawabannya adalah yang A. Gitu ya. Jadi, kalau misalnya tanya penyebab tertumpuknya darah di uterus, yaitu akibat dari vagina yang tertutup oleh himen, teman-teman, gitu ya. Jadi agak mengecoh memang, sengaja aku bikin mengecoh biar kalian pusing. Oke, untuk soal nomor 4 jawabannya adalah yang A. Lanjut lagi ya ke soal nomor 5. Nah, ini soal nomor 5. Semoga soal ini datang saat ujian. Amin ya Kak Nur Adabiah. Semoga soalnya gampang-gampang deh. Atau enggak usah ada penalaran ya, soalnya yang pasti-pasti aja. Cara gabungnya gimana Kak? Nanti di akhir live ya aku kasih tahu gimana cara kalian untuk bergabung. Oke, ini soal nomor 5. Evaluasi DJJ dilakukan setiap, ada yang dapat nggak soal ini waktu P3K tahun lalu? Ada yang dapat nggak? Ada yang dapat nggak nih ujian tahun lalu terkait berapa lama kita mengevaluasi DJJ? Ada yang dapat ya? Kak Nazaria dapat. Kak Maria juga dapat. Oke, yang lain nggak dapat ya? Kak user nggak? Enggak Kak Diazepam ada. Oke, kita lanjut aja ya. Ini his ya teman-temannya. Kenapa jadi his laki-laki deh? Nah, kita baca bareng-bareng. Seorang wanita datang ke bidan pukul 11.30 ya, mengatakan perutnya mulas secara teratur. Ibu belum ada keinginan untuk meneran. Hasil VT pembukaan lengkap DJJ 140 kali per menit ya. His 3 kali dalam 10 menit, lamanya 45 detik. Evaluasi DJJ dilakukan setiap 30 menit atau setiap 1 jam, teman-teman. Ayo, kira-kira yang D atau E nih jawabannya. D atau E. Ya, ini soal partograf ya. Ada yang dapat nggak soal partograf tahun lalu? Ada yang dapat soal partograf nggak? Ya, oke. Jadi kalau untuk masih kalah satu fase laten ya, teman-teman ya. Kalau satu fase laten, itu pemeriksaan DJJ-nya 1 jam sekali. Ya, tapi kalau kalah satu fase aktif ya, itu pemeriksaan DJJ-nya adalah 30 menit sekali. Seperti itu, disesuaikan dengan kotak kolom-kolom ini ya, kolom-kolom partograf. Nah, jadi di sini ya, untuk menilai kesejahteraan janinnya itu adalah 30 menit sekali, teman-teman ya. Itu untuk fase kala aktif ya, teman-teman ya, fase aktif ya. Di sini kan udah pembukaan lengkap nih. Seperti itu. Oke, jadi kalau misalnya fase kala laten itu pemeriksaan DJJ-nya setiap 1 jam sekali atau 60 menit ya. Tapi kalau udah fase aktif ya, itu setiap 30 menit sekali. Jadi untuk soal ini ya, nomor 5 jawabannya adalah yang D. Nomor 4 tadi jawabannya apa Kak? Nomor 4 tadi jawabannya adalah yang A. Oke, next ke soal nomor 6. Silakan dijawab guys untuk soal nomor 6. Kak, bahas materi kohor dong. Oke, untuk materi kohor pernah aku bahas sih di live TikTok aku ya. Kakak siapa nih tadi? Kak Ten ya. Nanti untuk soal-soal kohor aku lanjutin di tryout aja lah ya, di tryout khusus grup Telegram P3K. Oke, teman-teman, silakan dijawab untuk soal nomor 6. Kita baca dulu pertanyaannya. Menurut saudara dan hasil pendataan di atas, pelayanan kebidanan komunitas dikembangkan berawal dari apa aja nih kira-kira? Menurut saudara dari hasil pendataan di atas ya, dari kasus di atas, pelayanan kebidanan komunitas itu dikembangkan berawal dari apa aja? Masyarakat di desa tersebut dilakukan pendataan. Dari hasil pendataan didapatkan masih banyak ibu hamil yang tidak memeriksakan kehamilannya secara rutin ke bidan. Kemudian ibu menyusui yang tidak menyusui bayinya secara eksklusif.
Bayi dan balita gizi buruk, imunisasi tidak lengkap dan masih banyak ibu yang tidak ber-KB. Menurut saudara, dari hasil pendataan itu pelayanan kebidanan komunitas dikembangkan berawal dari apa aja? Oke, kira-kira mana nih jawabannya? Yang ya teman-teman ya, pola hidup masyarakat yang tidak lepas dari faktor lingkungan, ada istiadat, ekonomi, dan juga sosial budaya teman-teman. Jadi yang itu udah merangkup semua dari permasalahan kasus di atas. Oke, jadi untuk soal nomor 6 ya, jawabannya adalah yang E. Ini kayaknya benar semua ya, jawabannya rata-rata yang E. Lanjut ke soal nomor 7. Nah, ini dia soal nomor 7, teman-teman silakan dijawab. Apakah prioritas penyuluhan yang diberikan kepada kader? Oke, kita baca baik-baik ya pertanyaannya. Silakan kalian baca kasusnya, teman-teman. Seorang bidan ya, pertama kali dinas di desa yang terpencil, bayi dan balita banyak, dukun bayi masih sangat berperan. Mayoritas masyarakat bercocok tanam, ya, budaya sangat kental. 1 bulan yang lalu terjadi kematian ibu karena perdarahan antepartum. Posyandu macet dalam upaya meningkatkan peran serta masyarakat. Apakah prioritas penyuluhan yang diberikan kepada kader? Oke, silahkan diteliti, dianalisis lagi teman-teman ya, dianalisis lagi. Ini kira-kira apa nih? Ya, jadi untuk menjawab soal penalaran ya, lebih banyak latihan-latihan soal-soal seperti ini teman-teman. Jadi makin terbiasa nih analisis kalian kayak gitu. Jawabannya adalah yang E ya. Kalau yang E itu melakukan kegiatan posyandu rutin. Oke, ada juga yang jawab D, melakukan deteksi resiko tinggi pada bumil. Oke, kira-kira mana nih, D atau E? Atau C jangan-jangan, yang mana teman-teman? Ayo, yang mana nih? Mulai membagongkan ya. Bingung ya? Pada bingung nggak nih atau nggak bingung? Bingung atau enggak nih? Kira-kira yang mana nih? Soal-soal penalaran nih makan waktu ya teman-teman ya. Harus analisisnya lagi, belum bingung-bingungnya lagi ya. Sama nih seperti soal TKP. Aku juga dulu gitu. Banyak ngabisin waktu di TKP. Banyak bingung-bingungnya teman-teman. Mau jawab ini takut salah kayak gitu. Oke, tapi ini rata-rata jawabannya adalah yang E ya, melaksanakan kegiatan posyandu rutin. Oke, teman-teman, jadi di sini udah mulai pada benar ya analisisnya. Jadi benar ya, jawabannya adalah yang E, melaksanakan kegiatan posyandu rutin. Nah, di sini kan dikatakan posyandu macet. Nah, kalau posyandu macet itu pasti apa ya? Kegiatan terkait KIA, KB, bayi balita itu pasti terganggu, teman-teman. Sehingga bidan kesulitan untuk melakukan deteksi resti ya, kemudian itu penyuluhan terkait kesehatan ibu dan anak seperti itu. Maka prioritas pertama sekali itu adalah laksanakan dulu nih kegiatan posyandu secara rutin. Dengan posyandu secara rutin itu program KIAKB, kemudian bayi balita itu bisa berjalan dengan semestinya teman-teman ya, seperti itu. Dan bisa menurunkan ya angka kematian ibu salah satunya dengan deteksi resiko tinggi ya pada ibu hamil, ibu nifas maupun ibu bersalin. Jadi untuk soal nomor 7 ya jawabannya adalah yang E. Soalnya jebak semua kak kalau penalaran. Iya, makanya perbanyak latihan soal-soal penalaran ya guys ya, biar kalian makin terasa nih dalam menganalisis soal. Soal nomor 8 teman-teman, silahkan dijawab. Apakah bentuk kegiatan pemberdayaan keluarga dalam upaya penanganan masalah kesehatan di atas? Nah, silahkan dijawab untuk soal nomor 8. Soal kali ini menarik ya teman-teman ya. Harus banyak latihan soal kayak gini kak. Siap Kak Purnama. Nanti di try out lebih banyak lagi ya Kak Purnama ya. Jadi silakan ditunggu aja ya. Nanti try outnya di akhir bulan aja ya. Jadi fix ya untuk anggota grup tele itu setiap akhir bulan 90 soal lah ya teman-teman ya. Biar makin kerasa. Oke, ditunggu ya. Ini aku lagi coba-coba nyusun ya. Lagi nyusun soal, teman-teman. Belum ada satupun soal aku bikin karena aku masih sibuk. Dan besok aku libur nih 2 hari. Besok deh aku susun ya 2 hari itu. Buat kalian semua nih, para anggota grup Telegram. Link telenya kak. Oke teman-teman, nanti yang mau bergabung silahkan ditonton sampai akhir ya. Nanti kita kasih tahu gimana cara untuk gabung ke grup Telegramnya. Oke teman-teman, silahkan dijawab untuk soal nomor 8. Kira-kira jawabannya yang mana nih? Sebuah kepala keluarga ya. Oke, jawaban terbanyak dikirim adalah yang E. Kita lihat dulu nih. Sebuah kepala keluarga dengan pekerjaan buruh tani yang tinggal di rumah sederhana dengan perkarangan yang kurang terawat di Dusun A.
Keluarga D mempunyai masalah kesehatan yang kompleks, antara lain ya mempunyai 3 balita, salah satu balita termasuk kurang gizi. Oke, aku garis bawahi kurang gizi. Kemudian seorang istri dan keluarga tersebut tidak bersedia untuk KB dengan alasan biaya. Oke, alasan biaya ya, dia tidak mau ber-KB. Nah, kemudian dusun A itu termasuk kategori desa tertinggal dengan cakupan KB masih di bawah target. Apa bentuk kegiatan pemberdayaan keluarga dalam upaya penanganan masalah kesehatan di atas? Oke, jadi di sini ada perkarangan rumah yang kurang terawat juga teman-teman ya. Jadi masalah kesehatannya itu cukup kompleks. Yang ditanyakan itu adalah kegiatan pemberdayaan keluarga teman-teman. Kira-kira apa nih yang harus diberdayakan nih dari keluarga tersebut? Oke. D atau E nih? Ayo, bingung lah. Bingung kan? Bingung nggak toh? KB gratis atau pemanfaatan perkarangan untuk gizi keluarga nih teman-teman? Ayo, yang mana nih? Bingung kan kak? Bingung kak? Iya, emang sengaja aku bikin bingung kalian biar pusing dah. Nah, sebenarnya optionnya itu optionnya itu nggak seperti ini teman-teman, tapi aku modif lagi, aku rubah ya biar kalian makin bingung dah. Siapa nih? Jawabannya bagus banget nih. Perkarangan, nanti saya bisa jual biar ada uang. Siap Kak Dewi. Bingung ku memikirkannya. Bingung ya. Aku juga bingung cara modif opsinya biar kalian juga bingung ya. Jadi kita bingung semua nih. Aku bingung, kalian juga bingung ya. Bingung semua nih. Banyakin bikin soal-soal begini Kak. Siap Kakak Ina Nestor. Oke, D atau E nih? Mana yang benar? Mana yang benar ya? Bingung ya? Bingung. Bingung berjamaah ya guys. Iya. Bingung berjamaah ya. Aku juga bingung sih. Mbak Yu, pusing Kak. Oke lah, aja. D, manfaatkan perkarangan untuk menanam. Oke teman-teman ya, lagi-lagi dianalisis dulu soalnya sebaik-baik mungkin. Tabulin apa Kak? Tabulin itu tabungan ibu bersalin teman-teman. Tabulin itu tabungan ibu bersalin. Asli Kak, bingungnya berjamaah. Oke, bingungnya berjamaah ya. Siap. Nah, di sini kegiatan teman-teman, kegiatan pemberdayaan keluarga. Nah, di sini kan di rumah keluarganya tuh ada perkarangan ya, teman-teman ya. Perkarangan cuman kurang terawat. Jadi kita harus berdayakan ya dengan memanfaatkan perkarangan untuk gizi keluarga. Nah, jadi ya di sini kan masalahnya ibu ada balita yang kurang gizi. Nah, kemudian ibu juga nggak mampu KB karena masalah apa? Biaya, teman-teman ya, masalah biaya. Makanya kita manfaatkan perkarangannya ini untuk membantu gizi keluarga. Kemudian ya beberapa hasilnya bisa dijual nanti ya teman-teman, sehingga ibunya ada duit kayak gitu teman-teman. Jadi ekonominya terbantulah seperti itu. Kalau yang E cuma memberikan pelayanan KB gratis. Nah, ini masalah si ibu tertangani, tapi masalah si balita yang kurang gizi ini tidak tertangani teman-teman. Jadi itu ya, jawabannya adalah yang D. Untuk soal nomor 8 jawabannya adalah yang D. Nah, ini Kak cara analisisnya sulit. Nah, jadi perbanyak soal ya Kak Alyuan ya. Jadi Kak Alyuan bisa gabung ke grup Telegram kita ya. Nanti di situ untuk try out itu aku usahain soal-soal penalaran biar makin terbiasa lah dengan soal penalaran. Salahnya juga berjamaah ya. Oke, udah bingung berjamaah, salahnya berjamaah juga. Ya udahlah, menangis berjamaah juga ya, teman-teman ya. Oke, lanjut ke soal nomor 9. Sudah gabung Kak di Tele, siap Kak Alyuan. Nangis berjamaah nggak nih? Lanjut ke soal nomor 9 teman-teman. Oke, ini nggak soal Ini nggak soal penalaran ya. Aku kasih kalian bernafas lega deh. Ini nggak soal penalaran lagi teman-teman. Aku kasih kalian bernafas dulu nih. Kira-kira apa nih jawaban untuk soal nomor 9? Rencana asuhan apakah yang paling tepat pada kasus tersebut? Hadir Kak, siap. Semangat Kak Kintan. Kak Nur Ainin, mudah-mudahan lulusnya berjamaah ya, amin. Semoga lulusnya berjamaah juga guys ya. Salah berjamaah, lulusnya juga wajib berjamaah, oke? Oke, ini soal nomor 9. Silakan dijawab. Mana nih kira-kira jawabannya benar? Ada yang D, ada yang B. Oke, yang lain apa nih jawabannya? Ada yang A. Ada yang E.
Ini diagnosisnya apa teman-teman? Diagnosisnya apa nih? Kak, gimana cara gabung ke grup tele? Oke, habis ini ya aku bahas gimana cara untuk gabung ke grup Telegram. Ini masih ada satu soal lagi teman-teman. Campak, tahu dari mana campak guys? Tahu dari mana campak? Tahu dari mana campak teman-teman? Tahu dari mana nih kalau diagnosisnya campak? Ya benar ya, jadi diagnosisnya adalah suspek campak ya. Kita curiga campak, yaitu dengan ditandai ruam merah ya, kecoklatan sekitar telinga, kepala, leher, mata tidak merah, tidak ada luka pada mulut. Oke, ini kita curiga suspek campak. Nah, untuk campak sendiri itu ada terapinya di MTBS. Bisa kalian buka lagi MTBS yang udah aku share ya, yang udah di-share oleh admin tadi pagi ya, terkait bagian-bagian MTBS. Nah, untuk penanganan campak itu salah satunya adalah pemberian vitamin A, teman-teman. Ya, seperti itu. Jadi untuk soal nomor 9, jawabannya adalah yang D. Lanjut ya ke soal nomor 10. Nah, ini dia soal nomor 10, teman-teman. Ini bukan soal penalaran lagi ya, teman-teman ya. Semoga bisa bernafas lega. Nggak pusing lagi, teman-teman. Kak Rini Puspitasari, alhamdulillah Kak, Senin nanti saya tanda tangan SK P3K. Sering nonton live Kakak sama beli soal-soal. Siap Kak Rini ya, sukses selalu buat Kak Rini di sana dan juga congrats ya, selamat atas kelulusannya dan semoga teman-teman yang lain juga bisa seperti Kak Rini di penandatanganan SK P3K 2024 ya, teman-teman ya. Doain ya semuanya. Nah, Kak pengen masuk grup Telegram. Nanti ya habis ini aku kasih tahu gimana cara untuk gabung ke grup Telegram. Live sampai jam berapa Kak? Sebentar lagi selesai kakakku. Nah ini kira-kira jawabannya apa? Nah ini baca teman-teman secara baik-baik ya. Dianalisis soalnya, dibaca secara cermat ya. Seperti itu. Jawaban terbanyak adalah yang B. Bagaimana cara menentukan tingkat keparahan ikterus ya? Ikterus. Kurang kaknya nih, ikterus teman-teman ya. Keparahan ikterus secara kasar dari kasus tersebut. Hayo, jawabannya mana nih? Jawaban terbanyak adalah yang B. Kita lihat ya, bener nggak nih jawabannya yang banyak adalah B? Ini sedikit kepenalaran juga ya teman-teman. Sebenarnya nggak kepenalaran sih, tapi ini soal ilmu pasti teman-teman. Cuman soalnya ini yang agak dimodif sedikit teman-teman ya, agak dimodif sedikit. Oke, kita baca kasusnya. Seorang bayi ya laki-laki usia 7 hari dibawa ibunya ke puskesmas dengan keluhan bayi kuning. Hasil anamnesa, bayi lahir cukup bulan, lahir spontan, ASI ibu masih sedikit. Hasil pemeriksaan frekuensi jantung 132 kali per menit. Pernafasan 36 kali per menit ya. Kemudian suhu 36 Celcius. Bagaimana cara menentukan tingkat keparahan ikterus secara kasar, teman-teman? Secara kasar dari kasus tersebut. Secara kasar tuh secara langsung ya. Itu gimana? Gimana cara menentukan tingkat keparahan ikterus, teman-teman? Derajat-derajat. Jadi ikterus itu ada derajat ya. Ini udah pernah aku share sebelumnya. Itu ada derajat 1, derajat 2 sampai dengan derajat 5. Cara menentukan keparahan derajatnya itu bagaimana? Ya, jadi ya teman-teman, untuk menentukan derajat keparahan itu sebenarnya ada 2 ya teman-teman. Kalau secara kasarnya itu adalah inspeksi teman-teman, secara lihat ya. Lihat, kita tekan pada telapak tangan dan telapak kaki anaknya ya. Nah, tapi kalau misalnya secara labor ya teman-teman, yaitu dengan pemeriksaan bilirubin total. Tapi yang ditanyakan adalah secara kasar. Secara kasar itu berarti secara langsung teman-teman, tanpa ada pemeriksaan labor. Berarti secara inspeksi nih kita lihat ya, yaitu dengan yang E tadi, menekan pada telapak tangan dan telapak kaki seperti itu. Dan dari situlah kita bisa tahu, oh ini bagian kepala aja, misalnya kepala sampai leher itu derajat 1 misalnya ya, dari kepala sampai ke pusat itu derajat 2 misalnya kayak gitu. Oke teman-teman ya, jadi untuk soal nomor 10 jawabannya adalah yang E. Tapi untuk memastikan lagi kadar bilirubinnya itu perlu dicek di labor teman-teman. Gitu. Jadi untuk soal nomor 10 jawabannya adalah yang E. Nah tadi ada yang bertanya gimana cara untuk gabung ke grup Telegram teman-teman. Silahkan di follow Instagramnya Lolos ASN ya. Jadi untuk gabung ke grup Telegram ya, grup Telegram itu udah sepaket sama e-booknya
bidan tahun 2024 teman-teman ya. Sudah sepaket sama ebook 2024 dan bisa kalian order buat kalian yang mau gabung ke grup Telegram ini tadi, bisa kalian order dulu nih ebook yang tahun 2024-nya teman-teman. Dan silakan di-follow akun Instagramnya Los ASN, karena setelah follow kalian bakalan dapatin potongan sebesar 20.000 dan hanya untuk 10 orang yang tercepat aja teman-teman. Jadi untuk order silahkan klik link WhatsApp-nya di sini. Ini klik WhatsApp admin. Harga normal itu adalah 120.000 ya. Jadi karena ada potongan 20.000, kalian cukup bayar 100.000 aja teman-teman. Itu berlaku hanya untuk 10 orang tercepat. Silahkan di order ya buat kalian yang misalnya slotnya udah habis, kotanya udah habis, harga kembali normal yaitu 120.000 ya teman-teman. Silakan di follow, kemudian setelah di follow klik link WhatsApp ini ya. Setelah itu nanti bakalan dibalas oleh admin teman-teman ya. Ini berlaku hanya untuk 10 orang tercepat ya. Jadi silakan digercepin, jangan lama-lama teman-teman. Karena apa? Kalau lama nanti kalian nggak dapat promonya. Harga kembali normal jadi 120.000. Nah teman-teman, untuk ebook ini isinya adalah ada soal bidan, sosiokultural, wawancara, manajerial ya, dan juga pembahasannya secara video. Selain itu kalian juga bisa dapetin grup Telegram ya. Grup Telegramnya itu kita bahas soal-soal kuis setiap harinya ya, ada 3 soal per hari. Kemudian materi pasti dapat juga. Kemudian tryout akhir bulan teman-teman. Kemudian juga berlaku itu sampai kalian selesai ujian. Jadi e-booknya itu berlaku seumur hidup, sedangkan grupnya itu berlaku sampai kalian selesai ujian. Jadi 100.000 murah banget teman-teman, udah dapat semuanya dan unlimited ya, nggak seperti yang lain ya. Yang lain tuh masih ada batasan waktu ya, setahun ya, seperti itu, 2 bulan ya. Jadi yang aku punya itu nggak ada batasan teman-teman. Jadi silakan aja digercepin, di follow akun Instagramnya Los ASN, kemudian di WhatsApp klik WhatsApp Messenger di sini ya, supaya kalian dapat potongan harga. Kemudian nanti chat admin dan admin bakalan balas satu persatu, jadi ditunggu aja. Ini khusus untuk 10 orang tercepat, jadi silahkan digercepin aja guys. Oke teman-teman, bisa untuk Ukom profesi nggak kak? Untuk Ukom profesi ini khusus P3K ya teman-teman ya. Tapi kalau untuk Ukom profesinya di bagian kompetensi teknis masih bisa digunain sih ya, karena kurang lebih seperti itu soalnya. Oke, ini soal nomor 9. Itu khusus untuk bidan ya kak. Iya, ini soal ke P3K bidan, tapi tenang aja, di dalam e-booknya tetap dapat soal manajerial, sosiokultural, dan juga wawancara. Nah ini dia, silakan di SS nomor 9 teman-teman. Nggak punya Instagram, gimana cara gabung? Di download Kak Ica ya. Benar Kak Dewi Puji, di download guys. Ya di download aja Instagram ya, seperti itu. Biar dapat potongan harga nih. Kalau kalau belum follow itu nggak ada potongan harga ya teman-teman. Dan khusus untuk 10 orang tercepat aja malam ini. Oke guys, segitu aja. Thank you so much buat kalian udah bergabung ke grup Telegram aku. Kita lanjutin lagi live-nya hari Senin ya. Jadi besok kita libur. Live itu setiap hari Senin sampai hari Sabtu aja. Oke teman-teman, segitu aja dari aku. Terlebih kurang aku mohon maaf. Sampai jumpa di hari Senin. Bye-bye.